Kota Pusaka Semarang memiliki sejarah panjang sebagai kota VOC, pelabuhan ekspor hasil perkebunan dan kota kolonial modern. Antara abad ke-7 dan ke-9, Semarang berperan sebagai gerbang masuk dan pelabuhan transit ke Kerajaan Mataram di pedalaman Jawa. Pada tahun 1405, Laksamana Cheng Ho dari Cina masuk melalui Semarang untuk mengunjungi Raja-Raja Mataram dan mendirikan permukiman baru. Diikuti oleh orang Melayu, Portugis, Hindia, Arab, dan Belanda. Kota Semarang berdiri sekitar abad ke-19 sebagai wujud dari program perbaikan kampung murah Hindia Belanda. Ibu kota Provinsi Jawa Tengah ini terletak di pantai utara Jawa yang merupakan pelabuhan utama di sepanjang pesisir pantai utara. Semarang lahir sebagai kota maritim mandiri yang terdiri dari laut dan gugusan pulau-pulau kecil. Kota Pusaka menyusuri kota Semarang seakan kembali menyusuri jejak-jejak masa lampau, di mana setiap sudutnya menyimpan kisah sejarah, budaya yang heterogen, dan keunikan alam. Kini, kawasan dengan bangunan-bangunan bernilai sejarah tinggi menjadi tujuan wisata budaya dan sejarah. Kawasan Kota Lama merupakan kota tertua di Semarang dengan julukan Little Netherlands. Sekitar abad ke-19 hingga ke-20, kawasan ini menjadi pusat perdagangan. Kemegahan arsitektur Eropa terhampar di sini. Terdapat bangunan-bangunan tua peninggalan kolonial dalam langgam eklektik dan gaya klasik. Kawasan Pecinan berdiri setelah terjadi pengepungan permukiman VOC oleh para pemberontak Cina di Semarang antara tahun 1741 dan 1743. Kemudian, VOC mewajibkan orang-orang Cina tinggal di sisi barat Kali Semarang. Di kawasan ini terdapat 10 dari 11 kelenteng yang ada di Semarang dengan nuansa budaya Tionghoa yang kental. Kampung Kauman adalah tempat permukiman para santri, masyarakat Jawa penganut agama Islam yang kuat. Di kawasan yang dibangun pada 1170 Hijriah ini masih berdiri kokoh Masjid Kauman atau Masjid Besar Semarang. Kampung Melayu merupakan perkampungan yang pada abad 17 sebagian besar didiami oleh orang Melayu. Pada masa itu kampung ini merupakan tempat mendaratnya kapal dan perahu pembawa barang dagangan. Lokasinya yang strategis kemudian membuat orang Arab menempati kampung tersebut dan mendirikan Masjid Layur pada tahun 1802. Keberadaan menara pada bagian depan masjid menyebabkan Masjid Layur juga terkenal dengan nama Masjid Menara. Hingga saat ini, masjid yang sudah berusia lebih dari 2 abad ini masih berdiri kokoh dan berfungsi sebagai tempat ibadah. Kawasan Jalan Petudungan, sebuah kawasan yang masih termasuk dalam kawasan Pecinan Semarang. Permukiman etnis Tionghoa di jalan ini bermula sejak tahun 1841 saat terjadinya politik pemisahan permukiman berdasarkan etnis oleh Belanda. Pasar Johar dibangun pada tahun 1936. Pasar Johar pernah menjadi pasar terbesar dan termodern di Asia Tenggara. Pasar Johar sebagai pasar sentral untuk menyatukan pasar-pasar tradisional yang ada. Pasar Johar merupakan bangunan 2 lantai pada bagian tepinya dan memiliki ciri arsitektur yang khas berupa kolom cendawan dan lantern yang merupakan salah satu bentuk perancangan Karsten yang sangat adaptif terhadap faktor lokal khususnya iklim. Kini Pasar Johar menjadi sentra perdagangan di Jawa Tengah dan destinasi belanja masyarakat Semarang dan sekitarnya. Kampung Batik adalah pusat batik Semarangan yang berlokasi di Jalan Batik yang kembali dihidupkan oleh pemerintah Semarang pada tahun 2005. Sentra produksi batik ini sempat mati suri sejak Belanda memerintahkan pembakaran sentra-sentra ekonomi menjelang Jepang masuk ke Semarang dan karena munculnya batik cetak. Kelenteng Sampokong didirikan pada tahun 1724 untuk menghormati Sampo Taijin yang dikenal dengan Laksamana Zheng He atau Laksamana Cheng Ho. Tempat ini kini menjadi tempat ziarah bagi warga keturunan Tionghoa maupun Jawa Muslim. Kawasan Tugu Muda sebelumnya dikenal sebagai Wilhelmina Plain adalah bekas lapangan bojong. Di tengah-tengah lapangan dibangun sebuah monumen untuk menghormati para pemuda Indonesia yang gugur dalam pertempuran dengan tentara Jepang pada tanggal 15 hingga 19 Oktober 1945. Kawasan Taman Diponegoro, dahulu disebut Rats Plain, dibangun pada tahun 1916, dirancang oleh Thomas Karsten sebagai ruang publik. Pola taman ini dibentuk mengikuti konsep Taman Vista di Prancis pada zaman Renaissance. Kawasan perumahan PJKA Gergaji
merupakan perumahan dengan rumah tinggal bersejarah yang telah dibangun seiring dengan masuknya kereta api di Indonesia, dengan Semarang sebagai kota pertama yang memiliki jalur kereta api. Kawasan perumahan Sompok dahulu merupakan areal persawahan yang dijadikan kawasan perumahan pada tahun 1919. Hasil rancangan Thomas Carson ini berkonsep Garden City dengan sebuah taman di tengah kawasan. Rencana Aksi Kota Pusaka Semarang. Rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum di Kota Semarang adalah olah desain bangunan dan ruang terbuka dan rencana tata ruang dan lingkungan alam. Dengan mengenali, mencintai, dan melestarikan peninggalan masa pemerintahan Hindia Belanda dan pencampuran budaya di Kota Semarang, maka upaya pelestarian Kota Pusaka sebagai warisan bangsa Indonesia dapat terwujud.